Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok Personality Development. Di sini kami ingin menjelaskan tentang hasil wawancara dari PT Famindo Alpha Spectrum Technology. Di sini kelompok kami berisikan saya sendiri, Abian dan Nutirta, ada Wida Febianti, ada Tiana Nurain. Di sini latar belakang perusahaan PT Famindo Alpha Spectrum Technology ini berdiri pada tahun 1994. Pendirinya itu Bapak Rada Harto Laksono. Bidangnya itu manufaktur kimia, anti api atau fire safety, sistem atau apart. Visi misi dari perusahaan tersebut melayani masyarakat, mencegah dan menyelamatkan aset negara maupun swasta dari bahaya kebakaran dan api. Oke, next. Di sini begitupun ada peran humas dalam perusahaan dari PT Alpha Spectrum Technology. Narasumbernya itu ada Frankie Kurniawan Afendi, jabatannya Direktur Utama sekaligus PR, job desk-nya itu Overlooking Operation. Di sini ada edukator, yaitu membangun awareness dan edukasi publik tentang produk fire safety kepada masyarakat dan klien. Adapun ada hubungan BNB, yaitu mengelola komunikasi dan bekerjasama bisnis ke bisnis dalam ekosistem industri fire safety. Adapun manajemen hubungan, menjaga dan membangun relasi baik antara perusahaan dengan pelanggan, klien, dan mitra bisnis. Dan terakhir ada branding dan inovasi, membangun citra perusahaan yang kuat dan mendukung inovasi produk melalui strategi komunikasi. Next. Oke, sekarang kita kenalan lebih jauh sama PT Famindo Alpha Spectrum Technology ya. Perusahaan ini berlokasi di Sunter, Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Agung Utara 1, Blok A2, nomor 43. Visi mereka sederhana tapi kuat melayani masyarakat, mencegah dan menyelamatkan aset dari bahaya kebakaran. Dan yang bikin mereka beda itu produk mereka itu ramah lingkungan dan aman bagi manusia. Bukan cuma diakui di dalam negeri, perusahaan ini juga sudah digunakan di industri besar seperti oil dan gas, angkatan laut, kepolisian, sampai sektor swasta. Jadi bukan perusahaan kecil-kecilan ya. Next. Nah, untuk tentang brand perusahaan, kalau kita lihat dari sisi brandnya, ada 3 hal utama yang jadi identitas PT Famindo ini. Yang pertama itu ramah lingkungan. Produk mereka memenuhi standar internasional dan aman buat manusia. Yang kedua itu pengakuan global kualitas, mereka sudah diakui dengan dalam dan luar negeri. Dan yang ketiga, solusi fire safety. Mereka jadi pilihan utama di berbagai sektor strategis. Intinya tagline mereka itu masuk akal banget ya. Melindungi aset, menjaga kehidupan, dan berinovasi untuk masa depan. Bukan sekedar jual produk, tapi punya dampak yang nyata. Slide yang selanjutnya. Next. Nah, untuk sosial media perusahaan, PT Famindo aktif di Instagram dengan username-nya @lithiumpyrekiller. Bisa dilihat ya, di situ ada barcode-nya, bisa dicek. Di sana mereka rutin upload konten edukasi, demonstrasi produk, sampai ke informasi seputar fire safety, seperti itu. Oke, next. Dokumentasi kegiatan. Berikut dokumentasi kegiatan dari media sosial Instagram PT Famindo yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana memadamkan api serta mempromosikan produk apar mereka dari PT Famindo ini sendiri. Alasan kami sendiri memilih PT Famindo yang pertama yaitu relevansi bidang PR yang bergerak di fire safety, topik sensitif dan krusial. PR berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terkait keselamatan. Yang kedua, ada produk berdampak tinggi.
yaitu produk pemadam ramah lingkungan dan aman manusia, digunakan di sektor strategis yaitu oil dan gas, militer, kepolisian, dan swasta. Yang ketiga, visi sosial yang kuat. Misi melindungi aset negara dan swasta dari kebakaran, mencerminkan nilai PR yang berfokus pada kepentingan publik. Dan yang terakhir ada pengakuan internasional. Rekam jejak yang kuat, diakui secara nasional dan internasional, memperkuat studi kasus corporate branding yang nyata. Okay, next. Oke, di sini ada hasil wawancara dari kelompok kita atau kelompok kami dari PT Fabindo sendiri, dari narasumbernya, yaitu kami melayangkan pertanyaan. Yang pertama itu, seberapa penting kepribadian atau personality PR bagi perusahaan di bidang fire safety? Untuk jawaban dari narasumber sendiri, ya sangat penting. PR adalah wajah perusahaan karena bergerak di bidang fire safety. Isu yang muncul berkaitan dengan keamanan dan pelayanan. PR perlu memiliki karakter yang tenang, empati, dan mampu meminimalisir waktu respon. PR yang memiliki kepribadian matang dapat merespon dengan bijak, tidak panik, fokus pada satu solusi, dan menjaga nama baik perusahaan. Oke, next. Yang kedua, hasil wawancara kami, yaitu memberikan pertanyaan, seberapa penting kemampuan komunikasi PR dalam menjalin hubungan dengan pelanggan atau klien. Jawaban dari narasumber sendiri sangat penting, karena komunikasi PR adalah kunci utama. Saat komplain datang, pelanggan sering merasa tidak didengar. PR harus mampu menjelaskan situasi tanpa berputar-putar, tidak menyalahkan pihak lain, dan menawarkan solusi. Komunikasi yang baik bukan sekedar bicara, tetapi membuat customer merasa aman dan dihargai. Oke, next. Nah, di sini untuk soal yang ketiga, kita menanyakan seberapa besar sih pengaruh rasa percaya diri PR dalam menghadapi situasi krisis. Nah, untuk jawabannya yaitu percaya diri adalah aset utama PR dalam situasi krisis, bukan arogan, tetapi tenang dan juga yakin. Dalam fire safety ini, publik sangat sensitif terhadap isu kualitas dan keselamatan. Nah, cara bicara PR yang percaya diri mampu menurunkan ketegangan, menjaga reputasi, dan juga menunjukkan bahwa perusahaan tetap solid meski ada masalah. Seperti itu. Next. Nah, untuk soal yang keempat ini, bagaimana sih kemampuan interpersonal PR mempengaruhi pengelolaan komentar negatif di media sosial? Nah, untuk jawabannya yaitu pengaruhnya sangat besar ya. Opini di media sosial menyebar cepat dan mudah viral. PR harus punya kemampuan interpersonal yang baik, merespon dengan manusiawi, bukan hanya formal. Jangan reaktif saat membaca komentar negatif. PR perlu memilah mana yang perlu dijawab secara publik dan mana yang perlu ditangani secara personal, seperti itu. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya yang kita tanyakan yaitu bagaimana PR perusahaan menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan tanggung jawab. Lalu jawaban dari narasumbernya yaitu utamakan transparansi, konsisten, dan tanggung jawab. PR harus memastikan setiap komunikasi perusahaan berjalan seiring dengan tindakan nyata di lapangan. Jika ada komplain, perbaiki. Jika ada kendala, diupdate. Jika ada kesalahan, bertanggung jawab. Itulah yang dibangun agar publik tetap percaya. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apa peran PR dalam mendukung kegiatan promosi dan pengenalan produk perusahaan? Untuk jawabannya dari narasumber sendiri, PR berperan membangun awareness sekaligus edukasi. Promosi tidak cukup hanya bilang produk kami bagus. Publik harus tahu kenapa produk itu penting, masalah apa yang diselesaikan, dan bagaimana relevansinya bagi kebutuhan mereka. PR berkomunikasi melalui press release, media relation, media sosial, event, dan demo produk langsung ke target market. Baik, sekian dari kami.
Ya, dari kami selanjutnya kita akan melakukan outfit check dari masing-masing kelompok kami. Mungkin Tiana bisa buka file dari outfit check. Oke, untuk outfit check dari saya sendiri yaitu Ida Taufia Febrianti. Next, di sini berhubungan dengan PT Famindo ya. Nah, yang slide pertama ini di sini saya menjelaskan saya mengambil inspirasi desain outfit dari PT Famindo Alpha Spectrum Teknologi dengan menggabungkan warna biru sky, putih, dan merah yang sesuai dengan warna pada logo perusahaan tersebut. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk outfit check di hari keempat ya. Di sini saya menggabungkan antara batik, hitam, dan juga krem. Di sini untuk Oceannya atau Big Five personality-nya, yang pertama itu openness. Di sini artinya terbuka pada ide dan gaya komunikasi baru dalam perusahaan PR. Dan yang kedua ada conscientious. Di sini penampilan rapi menunjukkan sikap profesional dan juga bertanggung jawab. Dan di sini yang ketiga extraversion. Di sini terlihat percaya diri dan mudah berinteraksi dengan publik maupun klien. Dan untuk yang keempat agreeableness. Di sini memberikan kesan ramah dan mudah bekerja sama dalam tim PR. Dan yang terakhir yaitu neurotis. Neuristism. Udah makanya Neuristism. artinya aja udah nggak usah di. Neuristism. Neurotism. Ulang. Cepet. Nggak apa. Neuristism kan nggak apa-apa. Ini kan sistemnya membantu. Membantu kelompok nggak apa-apa. Nggak usah ngulang nggak apa-apa. Next. Nggak apa-apa. Kan ini kan memberitahu Pep. Kayak biasa kita ini presentasi di depan. Lanjut. It's okay. Lanjut. Lanjut nggak apa-apa. Nah, untuk yang kelima, neuroticism di sini terlihat tenang dan mampu mengontrol emosi saat menghadapi tekanan kerja. Next. Nah, untuk hari kelima, di sini saya memadukan antara warna abu dan juga hitam. Di sini untuk Oceannya, yang pertama itu di bagian openness, terbuka pada gaya formal modern yang mendukung citra profesional PR. Yang kedua, yaitu penampilan rapi menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, extraversion itu memberikan kesan percaya diri dan komunikatif saat bertemu publik atau klien. Yang keempat, di sini terlihat sopan, elegan, dan mudah diajak bekerja sama. Dan yang terakhir itu warna netral menunjukkan emosi yang tenang dan stabil dalam menghadapi tekanan kerja. Nah, di sini saya memakai blazer warna abu dan atasan dalam warna hitam dipadukan dengan celana kulot warna hitam dengan heels dan tas. Seperti itu. Next. Nah, untuk di hari ke-6, di sini saya memadukan antara warna hitam dan juga coksu ya. Di sini saya menggunakan atasan berwarna hitam, celana berwarna coksu, dan menggunakan hijab berwarna coksu. Di sini saya juga menggunakan memakai tas berwarna hitam. Nah, di sini untuk Ocean Big Five personality dalam PR, yang pertama itu terbuka pada gaya yang simple namun tetap elegan dalam dunia PR. Dan yang kedua, penampilan rapi menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu terlihat percaya diri dan nyaman saat berinteraksi dengan publik. Dan yang keempat itu memberikan kesan ramah, sopan, dan mudah bekerja sama. Dan yang terakhir itu warnanya netral, menunjukkan emosi yang tenang dan stabil pada saat menghadapi tekanan kerja, seperti itu. Dan yang terakhir, next. Nah, untuk yang terakhir ini, di hari ke-7, di sini saya memadukan atasan
menggunakan atasan berwarna biru dongker, untuk celananya itu jeans ya abu-abu, dan saya menggunakan sneakers berwarna putih. Nah di sini untuk Ocean Big Five personality-nya, yang pertama yaitu terbuka pada gaya kasual, modern yang tetap rapi untuk aktivitas PR. Yang kedua itu penampilan sederhana, namun teratur, menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu memberikan kesan percaya diri dan mudah berinteraksi dengan publik. Dan yang keempat itu terlihat ramah, santai, dan mudah diajak bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu kombinasi warna netral menunjukkan emosi yang tenang, stabil saat bekerja. Seperti itu. Untuk kurang lebihnya untuk outfit Oke, next untuk selanjutnya. saya seperti itu. Untuk next. Oke, selanjutnya mau saya dulu atau Tiana? Oke, Tiana dulu. Siap. Next, Tiana. Oke, untuk yang pertama untuk outfit saya yang pertama, ini untuk perkenalan dulu. PT Famindo ini kami mengambil inspirasi desain outfit dari PT Famindo Alpha Spectrum Teknologi Fast dengan menggabungkan warna biru sky putih dan merah yang sesuai dengan warna pada logo perusahaan tersebut. Di hari pertama saya menggunakan, lanjut di hari keempat. Di hari keempat saya menggunakan biru batik dan celana hitam. Lanjut dengan Oceania, yang pertama itu keterbukaan, orang yang terbuka sama budaya dan hal baru. Yang kedua kedisiplinan tinggi, menunjukkan orang yang teliti, terorganisir, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ekstroversi, menunjukkan orang yang kalem tetapi komunikatif. Lalu yang keempat keramahan, yaitu senyum ramah dan pose tangan di depan memberikan kesan sopan, rendah hati, dan kooperatif. Lalu yang kelima emosi negatif, menunjukkan stabil secara emosi dan bisa diandalkan saat situasi stres. Lalu lanjut ke hari kelima, saya menggunakan baju hitam dan celana abu-abu. Lanjut ke Oceania, yang pertama dengan blazer model modern dengan kancing emas, menunjukin orang yang terbuka sama tren tetapi tetap dalam batas profesional. Lalu yang kedua kedisiplinan, menunjukkan orang yang teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ekstroversi, pose santai, senyum lebar, dan tangan main rambut menunjuki orang yang percaya diri dan komunikatif. Yang keempat keramahan, senyum ramah dan pose santai bikin kesan hangat dan mudah didekati. Dan yang kelima menunjukkan stabil secara emosi, tidak gampang panik. Di hari ke-6 saya memakai biru dongker dan celana hitam atau biru denim. Oceania yaitu yang pertama keterbukaan, menunjukkan orang yang terbuka sama hal baru dan tidak takut tampil beda. Yang kedua kedisiplinan, menunjukkan orang yang bertanggung jawab dan terorganisir tapi tidak kaku. Yang ketiga ekstroversi, menunjukkan orang yang komunikatif dan approachable tapi tetap kalem. Yang keempat keramahan, ekspresi ramah dan pose santai memberi kesan rendah hati dan mudah bekerja sama. Lalu yang kelima emosi negatif, menunjukkan kreatif, komunikatif, dapat dipercaya dan mudah didekati. Yang terakhir di hari ke-7 saya memakai baju kemeja abu-abu dengan celana putih. Lanjut Oceania, yang pertama keterbukaan, model pakaian simple dan warna netral. Yang kedua kedisiplinan, menunjukkan orang yang terorganisir dan memperhatikan detail. Yang ketiga ekstroversi sedang, pose santai dengan senyum lembut dan tangan di dagu menunjukkan orang yang ramah dan komunikatif tapi tidak terlalu ekstrovert. Yang keempat keramahan, warna lembut dan pose santai memberi kesan hangat. Dan yang kelima ekspresi tenang dan warna netral menunjukkan stabil secara emosi. Di dalam PR ini bikin terlihat diandalkan saat situasi stres. Oke, sekian dari saya. Lanjut outfit check-nya Abian. Oke, thank you Tiana.
dipercepat ya 10 menit lagi. Oke. Di sini tentang objek saya Abiana Tirta. Oke, next langsung ke day 4, Tian. Terus, nah sini. Oke, di sini saya memakai batik gelap biru hitam, melambangkan ke dalam karakter, keyakinan budaya dan keeleganan warna ini. Memberikan kesan budaya namun tetap elegan dan profesional, sangat cocok untuk dipresentasi citra positif dalam PR. Mungkin di sini saya tidak membacakan OC-nya ya, karena menurut saya sama isinya juga sama dua rekan saya, karena dalam Ocean Big Five ini isinya sama semua. Jadi kita meminimalisirkan waktu karena kebetulan Zoom kita tidak premium. Oke, next untuk pakaian yang kedua, yang kelima maksudnya. Di sini saya memakai baju abu-abu, kemeja abu-abu, yaitu melambangkan keseimbangan netralitas dan kematangan. Warna ini sering diasosiasikan dengan kebijakan dan kontrol diri, penting dalam peran PR yang menuntut profesionalisme. Oke, next. Di sini ada saya memakai kemeja hitam, melambangkan kekuatan otoritas dan keeleganan. Warna ini memberikan kesan serius dan berwibawa, sekaligus modern, sangat efektif untuk membangun citra profesional dalam PR. Oke, next. Yang terakhir, di sini saya memakai biru navy atau biru dongker, melambangkan kepercayaan, profesionalitas, dan stabilitas. Warna ini memberikan kesan serius namun tetap ramah, ideal, dan membangun citra positif dalam PR. Oke, mungkin dari kelompok kami seperti hanya memberikan informasi sebatas yang tadi kita terangkan. Mungkin banyak kekurangannya dari kelompok kami karena kami juga masih belajar dan juga masih menerapkan pembelajaran personality development ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya sendiri Abiana Tirta dan dua rekan saya Wafia Febrianti dan Tiana Nur Ain mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih. Aduh.